Halo sahabat-sahabat RSUD Liliang, jumpa lagi dengan ngobrol bareng. Iya. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat RSUD Liliang? Ngobrol kita kali ini berbeda dengan ngobrol sebelumnya, di mana yang dulu selalu kita dengan narasumbernya yaitu dari praktisi kesehatan. Dan kali ini sangat berbeda sekali, di mana ngobrol kita kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang pengguna ataupun layanan masyarakat yang menggunakan layanan di RSUD Lewiliang. Di samping kanan saya sudah hadir salah seorang tokoh masyarakat, di mana beliau juga sebagai kepala desa di Kiarasari. Kita sambut dengan meriah Jaro Ahyar. Saya panggil Akang, Bapak atau apa? Akang aja ya, Akang biar aja, kita ada di ranah Sunda nih ya. Nah, biasa dipanggil dengan Kang Jaro Ahyar ya, di mana sahabat-sahabat itu yang beliau ini adalah salah satu kepala desa di Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, di mana beliau ini sudah aktif di dalam organisasi masyarakat ya. Kang Jaro mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana supaya sahabat-sahabat RSUD Liliang mengenal nih siapa nih sebenarnya Kang Jaro Ahyar ini gitu lah. Oke. Terima kasih Om. Yes, saya untuk memperkenalkan diri kan gitu. Nama saya Ahyar Suryadi, Kepala Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, yang berawal dari desa paling ujung. Paling ujung di Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor ini paling ujung, Pak. Paling ujung. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, ketika kok hari ini kita bisa dipanggil untuk podcast di RSUD Lewiliang. Siap. Oke. Kita akan berbicara tentang pengalaman berorganisasi dulu nih, Kang ya. Kan berarti sebagai kepala desa dari tahun berapa nih? Saya menjadi kepala desa dari pemilihan saya 2019. Ya, berarti sampai tahun 2025. Masih lama ya. Masih lama. Masih sekitar 2 tahun lagi ya. Di sini saya punya contekan nih. Di mana pengalaman berorganisasinya lumayan banyak, di mana sebagai ketua pemuda di lingkungannya di daerah sekitar, kemudian sebagai ketua pemuda juga sedesa Kiarasari. Kemudian penggagas organisasi pada pemuda Kiarasari kan. Berarti di mana selama ini kalau di Bogor Barat lebih banyak dipanggilnya kalau ini Jaro gitu ya. Kita sendiri sebenarnya Jaro itu apa sih gitu kan? Apakah hanya sebatas panggilan saja atau memang sudah makna dari Jaro itu seperti apa sih, Kang? Terima kasih Om Amir. Sebetulnya gini. Ya emang kalau seumpama dikatakan panggilan Jaro itu, kita ini adanya di perbatasan Banten. Karena perbatasan provinsi Banten Bogor, ya perbatasan dengan Banten kan gitu. Ya dari awal mungkin dulu itu ada yang namanya tokoh Sukajaya itu Pak Jaro Ade. Dia itu sebagai kepala desa dulu. Pada saat itu. Nah, dikarenakan itu dia adanya di Bogor Barat itu di perbatasan dengan Banten kan gitu. Dipanggillah Pak Jaro Ade. Gitu. Nah, jadi ketika kita yang sekarang yang namanya kades yang sekarang ini ada di perbatasan, kita di satu kecamatan dengan dia kan gitu ya. Ya emang dipanggilnya Jaro. Pak Jaro sebetulnya kalau kayak gitu sebagai ketua ya, jadi, nama lain dari panggilan untuk ketua gitu jadi, kan kayak gitu ya. Kalau seumpama Jaro itu adalah kalau Banten itu kan kades, Pak. Gitu. Kades panggilannya seperti itu dikarenakan adanya perbatasan ya seperti itulah kan gitu. Jadi maknanya atau artinya itu sebenarnya kepala desa. Kata gitu. Lain dari kepala desa yang biasa dipanggil oleh masyarakat itu adalah Jaro gitu. Kan gitu. Ya emang kalau seumpama saya Om dari dulu ya, dari sebelum menjadi kepala desa, warga itu sudah banyak yang memanggil sama saya Pak Jaro kan gitu. Nah, jadi ya mungkin alhamdulillah sampai sekarang ini jadi bahasan Jaro itu kan gitu ya. Ya sampai sekarang ini sampai saya menjadi kepala desa yang Jaro, benar kepala desa kan gitu kayak gitu. Oke, sahabat-sahabat yang Liliang, mungkin kedepannya juga bisa dipanggil Jaro Amir gitu ya. Amin. Oke, Kang Jaro gini. Sebenarnya untuk ngobrol hari ini kita hanya tentang layanan rumah sakit gitu kan, layanan rumah sakit yang tentunya adalah Kang Jaro dan seluruh masyarakat di Kiarasari adalah salah satu
yang memakai layanan di rumah sakit atau di RSUD Lewiliang. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya. Salah satunya adalah peran Kang Jaro Ahyar ini sebagai kepala desa dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya di Desa Kiarasari. Apa sih peran Kang Jaro itu untuk masyarakat Kiarasari dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya gitu kan? Oke, Om. Jadi gini Om, ketika berbicara Kiarasari untuk peningkatan kesehatan kan gini. Awalnya kita dulu itu sebelum saya menjadi kepala desa Om ya, saya tetap warga itu kadang mau mau berobat kemana, kadang jangankan siang tengah malam pun dia berani manggil ke rumah kan gitu. Ketika saya mungkin nggak ada kegiatan apa-apa kan gitu ya, ketika warga datang ke rumah ya untuk kesehatan itu, untuk dia membantu ke rumah sakit itu saya selalu siap. Dan dulu itu di Kiarasari mobil siaga itu hanya ada satu Om. Satu. Itu pun adik saya yang dulu itu menjadi kepala desa yang sekarang ya mungkin dia ada di dewan ya sekarang nih. Dia itu bisa menciptakan mobil siaga. Ya mungkin kita nggak tahu dia dari mana itu mendapatkan mobil siaga. Yang penting masyarakat ini untuk memfasilitasi ke rumah sakitnya dia bisa gitu. Awalnya ada mobil itu, kita asal ada warga siapa aja kan gitu ya. Nah jadi untuk mendorong kesehatannya itu ya emang untuk mendorong dari desa ke RSUD ini ya kan dari sana sangat lumayan jauh ya kan gitu. Baik. Oke, untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, jangan lupa untuk share dan komen di Instagram kami RSUD Lewiliang. Dan bagi sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang ingin menanyakan terkait dengan layanan di RSUD Lewiliang, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Kang Jaro, kemudian saya ingin tanyakan berapa sih jarak dari Kiarasari ke RSUD Lewiliang ini? Jarak dari Kiarasari ke RSUD Lewiliang ini, Om, dikatakan saya aja kadang-kadang bawa mobil sendiri, bawa orang sakit 2 jam Om. Wow, 2 jam berarti lebih dari 20 kilo kali ya? Ya, lebih. Om, nah, jadi kan sekarang gini Om, Kiarasari Lewiliang itu Om, kita melihat jalan aja seperti apa. Om Amir lah kan yang merasakan kesana nanti. Bagaimana kita membawa warga sakit, warga yang mau melahirkan, Om. Dari ujung Kiarasari sampai ujung RSUD ini kan gitu ya. Saya bener-bener Om kan gitu ya berpikir bagaimana caranya ini kan gitu, warga kita supaya tertolong kan gitu. Kayak gitu Om. Cobalah nanti Om cek ke Kiarasari seperti apa kan gitu. Pengalaman saya waktu itu pernah ada bencana. Ya kebetulan dari RSUD Luga ke sana ya, berangkat ke sana memang sangat lumayan jauh gitu kan waktu itu. Mungkin di Google Map juga tahu nggak ya? Ada ya yang ada ya. Kadang-kadang gitu masuk, kadang-kadang enggak itu di Google Map kan gitu ya ke Kiarasari. Oke, Kang Jaro nih sekarang dari mulai Kang Jaro penjabat sebagai kepala desa, kemudian nih di saat ada warganya yang membutuhkan layanan kesehatan. Apa sih yang selama ini selalu dilakukan oleh Kang Jaro? Alhamdulillah Om, dari semenjak saya belum menjadi kepala desa, saya berbakti terhadap warga saya, dan yang dibawa sama saya tetap ke RSUD Lewiliang. Dari zaman saya belum menjadi kepala desa sampai sekarang saya suka bawa tetap warga saya datang ke RSUD ini. Alhamdulillah di sini responnya dari dulu sama saya baik. Di sini pelayanannya baik. Ya ini ketika banyak kan dengan saya juga yang ngomong seperti ini ya kita dapur masing-masing lah dikenakan. Kalau saya loh kepala desa sendiri yang suka membawa warga saya ke RSUD kan gitu. Ya ketika banyak juga yang suka komplain gini kan gitu ya. Makanya ini juga dari kemarin mau ada podcast gini ada apa ya kita ngurusin dapur kita sendiri kan gitu. Ya ketika kita datang ke RSUD alhamdulillah Om lah kan gitu ya. Alhamdulillah kita di sini dilayani dengan baik dengan dari mulai kita keamanan, dari mulai ke perawat, dari mulai pelayanan di ruang inap kan gitu ya. Semenjak ya emang
saya nggak ngada-ngada Om. Ini dari dulu yang saya rasakan. Baik. Kayak gitu Om. Oke, sekarang mungkin itu layanan yang ada di kami ya. Sekarang apa sih tantangan yang dihadapi oleh Jaro Ahyarnya? Tantangan dari masyarakat terutama kan, terutama dari masyarakat untuk membantu layanan kesehatan ini. Tantangannya apa sih yang paling berat gitu? Apakah dari segi akomodasi kah, atau dari segi apalah kayak gitu, atau pemahaman masyarakat yang masih notabene kan ada Bogor Barat gitu ya, kayak gitu. Jadi kan gini Om, ketika berbicaranya tantangan itu selalu ada. Betul, iya. Satu, kita gini, ini tantangan untuk saya nih Ya, kan ya, gitu. ya. Ketika warga ini datang ke kantor desa atau ke rumah, dia ini sakit udah parah Om, kan gitu. Itu tantangan yang paling besar untuk saya. Ketika mobil siaga saya Om kan gitu udah berangkat ada di rumah sakit semua, kan gitu. Berarti yang di sana itu kekurangan Om. Itu tantangan untuk paling berat untuk saya. Ketika saya mau berangkat pakai mobil kita Mobil mau pribadi berangkat, ya mau akhirnya, kan? berangkat kan gitu ya. Itu tantangan yang paling besar, dikasih atau tidak sama kita dengan warga kita kan gitu ya. Sebetulnya mah hanya itu, nggak dikasih warga kita Serba salah. ya kan. Jadinya, Kalau gitu seumpama kan. kita masih bisa pakai motor atau pakai apalah kan, itu tantangannya. Sebetulnya begini, tantangan yang di Kiarasari untuk ke RSUD ini kan gitu berat Om. Iya. Sangat berat, dikarenakan sangat jauh dari Kiarasari ke RSUD. Iya. Ya tapi ketika kita tantangan itu, kalau seumpama kita wah belum ini ya, banyak ini itunya kan gitu ya. Ya berarti warga kita nggak bakal terlayani. Jadi tantangan demi tantangan akan kita tetap ya, walaupun sarana prasarana yang ada di desa tetap yang namanya sakit pasti ada terus kayak gitu kan. Apalagi kemarin adanya bencana seperti itu kan, itu sangat betul-betul harus dari kepala desanya sendiri yang memang harus sigap sekali ya. Kemudian ini Kang Jaro, selama ini di mana Kang Jaro dan masyarakat Kiarasari salah satu yang mendapatkan layanan, ya pengguna layanan RSUD Lewiliang. Mungkin Kang Jaro Ayah bisa memberikan pendapat terkait dengan layanan di kami ya, seperti itu, seperti apa dari mulai istilahnya Kang Jaro membawa masyarakatnya ke sini sampai akhirnya pulang seperti itu, gimana? Itu tadi saya bilang Om, kan gitu. Saya nggak berbicara mengada-ngada, dikarenakan kita katanya berbicaranya ada ini, berarti Pak Jaro Ahyar itu mengada-ngada. Kita nggak mengada-ngada. Dari dulu kita terus membawa warga ke RSUD, dikarenakan ya RSUD lah yang paling dekat. Mungkin ya dari kami itu sekian puluh kilo itu hanya RSUD, kan gitu. Paling dekat, betul. Nah jadi alhamdulillah datang ke RSUD itu tadi saya bilang untuk Kiarasari ya, ini saya berbicara pengalaman desa pribadi pengalaman pribadi dan memang di saat membawa warga gitu kan, pengalaman pribadi dari desa Kiarasari kan gitu ya. Jadi saya yang ngalamin untuk datangnya ke RSUD ini, saya sangat-sangat berterima kasih untuk melayani warga desa Kiarasari. Dikarenakan saya untuk berbicara desa yang lain saya nggak bisa, dikarenakan apa ya orang desa Kiarasari saya loh yang merasakan warga saya yang merasakan, saya yang membawa. Alhamdulillah sampai detik ini, bahkan kemarin itu ada yang meninggal, warga saya dari Kiarasari di sini meninggal, mobilnya nggak ada kan gitu di sana. Alhamdulillah pihak rumah sakit memfasilitasi untuk membawa mayat tersebut ke Kiarasari. Mungkin yang paling penting adalah komunikasi ya, benar nggak Kang? Betul. Ya, di saat kita menemukan sesuatu permasalahan, kemudian bisa masyarakat membutuhkan layanan rumah sakit dan rumah sakit juga akan memberikan layanan. Intinya adalah komunikasi. Di mana di saat kita komunikasinya yang baik, insya Allah ya Kang ya, semua masalah pasti akan teratasi kan kayak begitu kan. Karena ya rumor dulu. Kita bukan ingin menginikan rumor tapi kita ingin meluruskan seperti itu. Apa sih yang bisa kami layani dengan masyarakat? Seperti apa sih harapannya kan kayak gitu nantinya. Oke nih Kang, ini ada pertanyaan nih. Sejauh apa peran pemerintah desa dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat? Itu yang kunci yang paling utama. Kepala desa
ketika kita ya emang kepala desa itu segalanya sebetulnya mah untuk melayani warga. Kan gitu. Ya mungkin kasarnya gini, masyarakat membung nyaho cenah ya gitu kan. Ya. Itu. Iya. Emang itu udah dikatakan udah cek orang Sunda itu resiko jenang. Betul. Resiko jenang. Iya. Hal apapun. Ketika warga kita datang untuk apa tadi kesehatan kan gitu. Ya hal apapun kita jalankan demi untuk membantu warga kita. Saya nggak ada katanya nolak. Jaro Ahyar jam sekian warganya ada yang sakit, dia sampai ngasih tahu, nggak ada. Yang namanya dikatakan nanti dulu nggak ada. Ya, karena mungkin masyarakat juga sudah mempercayakan. Kenapa Kang Jaro dipilih? Berarti masyarakat sudah percaya kita kan Kang Jaro itu untuk memimpin apa sih masyarakat sekarang. Kemudian Kang ini agak nyeleneh ya. Ada nggak sih dana desa yang dialokasikan khusus bagi pelayanan kesehatan? Sebetulnya mah kalau seumpama sekarang ini banyak loh. Banyak ya. Banyak yang dibelikan dengan mobil siaganya. Mobil siaga itu ada kan gitu ya. Itu ada ya sama dengan ambulans saya gitu beda lagi ya. Itu sama dengan ya, peruntukannya sama ya. Kayak gitu. Ya sebetulnya mah sekarang itu kepala desa sudah ada kewenangan untuk dibelikan mobil ambulan dana desanya kan gitu ya, keadaannya kan gitu, kayak seperti itulah bisa dikenakan. Udah ada beberapa desa saya itu dengar lah kan gitu ya, tahu mobil-mobilnya itu ada yang beli dari anggaran desa tersebut kan gitu. Berarti sebenarnya dari pemerintahan terutama diinikan ke kepala desa gitu kan bahwa untuk pelayanan ke masyarakat itu sungguh sangat ini sekali ya. Di situ mungkin Om ya, yang penting tanda tangan BPD, tanda tangan para tokoh kan gitu ya. Karena memang diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat kan seperti itu ya. Memang selama ini juga apa sih namanya tiap desa sudah mempunyai mobil desa yang untuk transport baik antar jemput masyarakat seperti itu. Dan ini tanggapan tadi sebenarnya sudah diulasi oleh Kang Jaro, tanggapan layanan di kita ya alhamdulillah secara pribadi karena memang sudah pengalaman pribadi seperti itu kan. Kemudian ada nggak sih harapannya seperti apa gitu kan untuk nanti kami ke depannya kan berarti harus lebih baik dong seperti nggak mungkin Kang Jaro juga baik terus nih di saat mengantarkan masyarakatnya ke sini pasti aja ada hambatan yang paling krusial atau yang paling penting hambatannya di mana sih? Apakah dari masyarakat kan tidak semua punya BPJS atau itu kan kayak gitu gimana tuh kan? Jadi kalau seumpama dikatakan Om Amir ya gini, dikatakan tadi kata Om Amir warga ini sebetulnya belum ada yang nggak punya BPJS atau apa. Sebetulnya di situ mudah kok Om. Bisa diselesaikan dengan komunikasi tentunya. Saya sulit apapun warga saya tetap kok di RSUD ini. Jangankan tengah hari, tengah malam, alhamdulillah dikarenakan di sini semua ada kan gitu ya, dari mulai Api Agus untuk membantu saya, dari mulai ya keamanan pun alhamdulillah itu pun bisa kan gitu ya, karena kita dari jauh mohon kan gitu ya, tapi alhamdulillah kan gitu. Jadi terbantu lah kan gitu. Jadi kalau seumpama ada warga Om katanya nggak punya BPJS, takut BPJS ini, ya itu sangat mudah. Bukan masalah. Nggak masalah karena pemerintahan sendiri sudah menanggung masyarakat yang sakit ya. Jadi gimana kita mengkondisikan di rumah sakit seperti komunikasi antara kepala desa kemudian petugas di kami kan pasti itu akan semuanya aman sebenarnya ya. Yang selama ini begini itu bohong gitu kan. Bukan ingin tapi mungkin karena Kang Jaro selama ini komunikasinya dengan di tim kami baik, alhamdulillah istilahnya lancar, berarti permasalahan pun akan selesai juga. Walaupun ada proses ya, tidak mungkin langsung jebret, tetap lah. Kalau kerikil udah biasa yang begitu ya kayak gitu. Oke. Ini di sini ada lagi pertanyaan. Banyak kader-kader yang selama ini membantu dalam pendamping pasien yang berobat ke RSUD Lewiliang. Bagaimana dengan Bapak terhadap kader tersebut? Jadi sini kan biasanya ada tuh beberapa kader yang suka membantu kelancaran administrasi untuk masyarakat, untuk warga seperti itu. Bagaimana sih tanggapan dari Kang Jaro ini terhadap kader-kader tersebut? Apakah memang mensupport kegiatan mereka atau gitu kan seperti apa?
Ya sebetulnya mah ada juga. Kan gitu. Warga kami pun banyak yang suka ditolong dengan kader. Supir siaga pun kata saya, kalau seumpama kamu belum benar-benar paham, nggak paham nih di bidang ini, tolong di situ ada kader. Kan gitu. Tolonglah. Tapi alhamdulillah sih, kalau Kiara Sari, ya mungkin kita selalu nyambung dengan Api Agus. Kan gitu ya, kadang-kadang dengan kader pun kalau seumpama nggak ada yang nggak nyambung sama Api, kadang-kadang sama kader kan gitu ya. Tapi alhamdulillah. Satu, Om, untuk saya yang angkat jempol terhadap keamanan RSUD itu untuk bisa untuk membantu untuk memperlancar administrasi kita, untuk membantu ya, untuk membantu dari kan kadang-kadang gini Om, warga itu nggak tahu loh. Warga itu nggak tahu, Toto datang ke rumah sakit apa. Tapi ketika menghubungi kita ada di jauh, kita pun nggak nyambung dengan Api Agus. Kadang-kadang kita pihak keamanan pun kita minta tolong. Ya itulah yang maksudnya yang saya angkat jempol dengan itu. Itu kan kalau seumpama keamanan nggak ada di bidang itu. Tapi kan gitu saya sangat salut dengan itu kan gitu. Dia itu selalu membantu. Biarpun dia kalau seumpama yang bilang gini Om, saya nggak ada jalurnya ke situ. Tapi itulah rekan-rekan kita di sini alhamdulillah membantu semua kan gitu. Karena memang pada dasarnya kan kalau rumah sakit ini yang memberikan layanan, ya kita kan sebagai pelayan dan yang diberikan layanan pun istilahnya sudah mempercayakan ke kami kan untuk mendapatkan layanan. Jadi intinya ada komunikasi yang baik ya antar yang diberi pelayanan yang membutuhkan layanan ya, kan gitu ya. Betul. Kalau ya kan gini. Oh maaf ya. Warga datang ke RSUD. Itu kadang-kadang nggak paham Om. Betul. Di kampung itu ngerasa aku tahu kok, aku bisa kok. Kan taunya datang ke RSUD ini kan gitu ya Om. Bingung ya. Itu bingung. Ngapain apa dulu yang harus dilakukan kan gitu. Kayak gitu kan. Nah tapi kan ujung-ujungnya ya kan ke kita, ujung-ujungnya ke apa? Ya ke pihak. RSUD juga kan gitu. Kita minta tolongnya kan gitu. Itulah intinya tadi komunikasi itu. Kang Jaro gini ya, karena memang layanan itu sangat macam-macam gitu kan. Karakter masyarakat juga dia macam-macam kan. Pemahaman tentang karakter, terutama karakter masyarakat seperti itu. Walaupun misalkan kendala pasti ada, intinya ada komunikasi sebenarnya. Komunikasi kita dengan kejadian kemarin seperti itu kan, adalah beberapa kejadian seperti itu. Saya rasa mungkin hanya komunikasi ya itu ya. Miskomunikasi kan gitu. Miskomunikasi. Yang selama ini Kang Jaro lakukan adalah komunikasi yang baik kan, yang baik antara apa namanya pengguna layanan dan pemberi layanan. Betul. Seperti itu kan gitu kan. Hanya kalau seumpama saya lihat dan saya suka ya saya nggak mengacu kemana-mana. Supir siaga saya, warga saya untuk mengacu kesehatan, alhamdulillah semua nyambung. Berkat tadi komunikasi lah kan gitu yang dijalin sama kita kan gitu. Karena kan istilahnya kita itu sama-sama memberi layanan ke masyarakat. Betul, ya. Betul. Jaro dituntut untuk memberikan layanan ke masyarakat dan rumah sakit pun sama. Berarti intinya ada komunikasi antara Jaro-Jaro nih yang ada di Kabupaten Bogor mungkin gitu kan seperti itu dengan rumah sakit. Walaupun ada kerikil itu udah hal yang biasa seperti namanya kita komunikasi karena ada perbedaan bukan perbedaan sih sebenarnya salah pengertian atau pendapat apalagi masyarakat yang pernah beda. Jangankan masyarakat kita aja kalau datang ke rumah sakit baru bingung ya. Ini mau kemana itu kemana apalagi dengan BPJS yang tidak aktif dan sebagainya kan kayak gitu harus bagaimana. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik insya Allah ya Kang Jaro ya gitu kan. Dan memang kami juga di RSUD yang berkomitmen gitu kan seperti itu. Walaupun ada kendala-kendala seperti tapi insya Allah semuanya bisa diselesaikan. Toh kita memang semua layanan masyarakat yang gitu. Kemudian ini Kang yang paling penting adalah apa sih harapan dari semua Jaro-Jaro yang ada di Kabupaten Bogor gitu kan. Terutama wilayah Bogor Barat nih kan. Penggunanya kan banyak ke wilayah Bogor Barat. Kalau ke sana kan banyak layanan yang di sana ya. Untuk Bogor untuk yang Bogor Barat. Harapan terhadap RSUD Lewiliang apa sih yang paling penting seperti itu? Walaupun kalau untuk sarana dan prasarana sudah tidak
tidak kalah ya dengan rumah sakit lain, tapi pasti ada intinya atau yang lebih spesifik lagi. Apa sih harapannya? Jadi gini, ya Om, untuk kalau menurut saya Om ya untuk di kepala desa gitu, ya udah dikatakan alhamdulillah kan gitu Om ya. Untuk di kepala desa, para kepala desa mungkin hanya minta pelayanan lah kan gitu ya, pelayanan yang lebih baik, kan gitu ya. Dengan harapan mereka itu pasti seperti itu. Kan gitu. Dan ini Om, ada permintaan saya ini yang saya setiap dibilang setiap hari sih enggak, saya ada di RSUD. Maaf nih tapi kan gitu ya Om. Di RSUD ini Om, di depan ini, di depan itu yang kekurangannya itu hanya toilet menurut saya Om. Baik. Nah itulah dikenakan apa? Satu, ya mungkin saya lihat kadang-kadang orang yang nunggu pasien, nganter pasien itu kalau pagi-pagi saya lihat antrinya, kan gitu. Itu aja, itu ya maaf tapi kan gitu ya, mungkin itulah yang harus yang kita rasakan kalau pagi-pagi ya kan, kalau seumpamanya itu Om ya. Kalau dari segi layanan alhamdulillah karena komunikasi yang lancar seperti itu ya, saya bilang tadi permasalahan akan selesai kalau kita komunikasinya bagus atau baik, itu lancarkan, walaupun ya tidak semuanya langsung beres gitu kan, ada prosesnya, tapi kalau komunikasi dengan baik insya Allah kan kayak gitu. Kalau pelayanan Om saya udah nggak komen. Kalau untuk di pelayanan kan gitu ya, emang saya yang merasakan Om kan gitu. Kalau orang-orang yang bawanya kadang-kadang hanya supir siaga, tapi kalau saya pribadi terjun langsung yang suka bawa, lihat langsung kayak gitu kan gitu. Walaupun tetap tidak akan sempurna ya Kang ya, udah pasti ya ada kekurangan, tapi kan kekurangan tersebut bukan menjadi hambatan, tapi untuk perbaikan ke depannya. Rumah sakit juga kan pimpinan kami insya Allah pasti akan terus memperbaiki sedikit dan sedikit, terutama untuk daerah Bogor Barat ini. Ada lagi mungkin dari sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang ingin menanyakan atau ingin ngobrol bersama di kesempatan kayak ini. Ada lagi nih pertanyaannya. Menyinggung dengan layanan BPJS, apakah seluruh warga sudah memiliki BPJS? Satu itu kan. Kemudian bagaimana peran Bapak bagi warga yang belum punya BPJS? Nah, ini tantangan nih. Apakah semua warga Kang Jarwo ini sudah memiliki BPJS? Kemudian kalau yang belum mempunyai BPJS, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kang Jarwo Ahyar? Nah, lumayan tantangan ini ya. Sebetulnya gini, saya dibilang BPJS bukan menganggap sepele untuk BPJS. Dikarenakan kita itu adanya di roda kepemerintahan. Warga kita pun yang masuk ke rumah sakit pasti ujungnya lari ke BPJS. Betul. Alhamdulillah Om, untuk BPJS sebetulnya Kiara Sari yang udah menginjak dewasa itu kita udah daftar semua. Langsung ya. Cuman kadang warga ada yang belum punya KTP. Bukan KTP. Nah jadi nicknya itu bukan nicknya. Jadi kadang-kadang kalau warga kan lain. Kalau seumpama yang belum kepegang kartu BPJS kan dia belum bilangnya belum punya. Itulah kan gitu. Sedangkan kalau dikasih dia ada kendalanya suka hilang dan sebagainya kan gitu. Sebetulnya kita sudah mendaftarkan mereka itu kan, kadang-kadang warga Kiara Sari itu belum punya dia tapi udah terdaftar. Nah, saya suka bilang Om dengan warga semua, jangan takut dengan BPJS. Jangan takut dengan BPJS. Ketika warga kita yang belum punya BPJS, kalau sudah tergeletak di rumah sakit, tengah malam saya jadikan itu BPJS, kan gitu. Soalnya apa? Sekarang ada kemudahan, tidak harus dengan membawa kartu, tapi cukup dengan memperlihatkan nicknya. Betul. Kan, seperti itu kan. Nah, jadi alhamdulillah Om, kalau seumpama di bidang BPJS di Kiara Sari mungkin itulah tadi kadang-kadang yang sulit juga miskomunikasi. Nah, ketika datang ke desa apa sih? Di situ kan masih ada, kalau seumpama yang belum punya BPJS, jam kesda pun kita masih bisa kan dengan cara yang betul baik, kan gitu. Ngomong-ngomong, emang warganya berapa sih Kang di Kiara Sari itu? Kalau warga saya itu sekitar 10.000. Wow. 10.000 berapa kakak? Sekitar 4.000 kakak ya kalau nggak salah. Ribuan ya. Lumayan juga ya. 4.000. Pokoknya kalau Kecamatan Sukajaya paling banyak itu Kiara Sari. Kiara Sari. Gitu kan.
Kemudian ini Kang, apa sih yang Kang Jaro harapkan atau untuk meningkatkan derajat kesehatan terutama di desa Kiarasari, apa yang dilakukan selama ini? Alhamdulillah kita dengan Mantri Kesehatan yang ada di desa Petugas pun ya ada bidan desa. dengan bidan desa kita selalu komunikasi. Nah ketika ada rujukan dari dia ke RSUD kan gitu ya, baru sama dia tidak tertangani. Tapi kan zaman sekarang lain. Kadang-kadang enggak ke sana dulu, langsung aja ke sini. Kebanyakan seperti itu. Om kan gitu ya. Nah, jadi ya emang itulah yang namanya di desa, warga itu lain-lain. Betul. Kan gitu. Sebetulnya ada karakternya ya. Sebetulnya kita di sana udah ada bidan desa, mantri desa, ya kan tetap aja sebetulnya. Ya kan biarpun ke sana tetap larinya ke sini-sini juga sebetulnya, makan gitu ya. Nah, itulah kan gitu yang saya bisa perhatikan sekarang kayak seperti itu, kan gitu. Kayak untungnya memang Kang Jaro ini selalu siap gitu kan untuk masyarakat gitu, karena memang udah bukan tuh tapi udah kewajiban kan, di mana masyarakat sudah mempercayakan ke Kang Jaro ya gitu kan, otomatis 24 jam. Nah, kayak seperti rumah sakit ya. Kami pun sama untuk melayani masyarakat insya Allah 24 jam, kita 24 jam kapanpun dimanapun, karena saya juga sering mendapatkan WA tengah malam kita layani seperti untuk komunikasi sebenarnya di saat komunikasi kita yang baik, masalah apapun kita akan terselesaikan ya Kang, seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat RSUD yang ada yang ingin yang diobrolkan lagi, masih ada Dit? Oke ya. Baik, sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, cukup lumayan hangat ngobrol kita kali ini terkait dengan layanan yang diberikan oleh RSUD Lewiliang terhadap masyarakat di Bogor Barat, khususnya kayak gitu kan, dan umumnya di Kabupaten Bogor seperti itu. Dan Kang Jaro, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dengan kami terkait dengan layanan, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi antara rumah sakit RSUD Lewiliang dengan seluruh Jaro yang ada di Kabupaten Bogor. Yang terakhir, pesan dan kesan untuk RSUD Lewiliang seperti apa? Oke. Pesan untuk RSUD Lewiliang. Ya. Dari desa Kiarasari ya, intinya Bogor Barat kan gitu ya. RSUD Lewiliang mudah-mudahan lebih maju. Amin. Gitu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Lebih maju, lebih dipermudah dalam menghadapi segala cobaan hal apapun. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baik, terima kasih. Sahabat-sahabat RSUD yang demikianlah ngobrol kita hari ini, ngobrol hangat dengan salah satu kepala desa yang ada di daerah Bogor Barat, yaitu Jaro Ahyar, di Kepala Desa Kiarasari. Dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat, dan tentunya kita sangat sangat menerima sekali masukan-masukan terutama dari seluruh Jaro yang ada di Bogor Barat untuk perbaikan kedepannya di rumah sakit seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Jaro Ahyar sudah mampir di podcast kami. Dan jangan lupa teman-teman atau sahabat-sahabat RSUD untuk share dan like, dan tidak lupa juga untuk di akun kami yaitu IG RSUD Lewiliang, kemudian YouTube dan TikTok ya. Demikian ngobrol kita kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan topik yang lain, topik-topik yang lain, dan tentunya topik-topik yang hangat. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Om, ada satu, biarpun sama Om udah dibilang assalamualaikum, saya mau mengucapkan terima kasih dengan pelayanan RSUD Lewiliang yang lebih bagus kan gitu, supaya lebih bagus lagi. Dan ada lagi, saya sangat berterima kasih dengan Ibu Fitri, Kepala Direktur RSUD Lewiliang, yang dia itu dikatakan direktur, tapi ketika malam pun masyarakatnya butuh layanan, minta tolong terhadap dia, alhamdulillah dia selalu merespon kita yang ada. Terima kasih banyak, seperti yang nanti akan kami sampaikan, dan memang kita datang jawab beliau sebagai pimpinan di sini, dan insya Allah beliau juga akan
selalu memberikan layanan yang terbaik, terutama untuk wilayah Bogor, Kabupaten Bogor ini. Oke, terima kasih banyak Kang Jarwo Ayat, terima kasih. Dah. Sudah. Alhamdulillah. Lu di closing. Udah. Oke.